Per 2026, para pelaku pembubaran ibadah bisa dipenjara hingga 5 tahun dan dikenai denda besar. Ini bukan wacana, sudah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan ini diatur secara khusus dalam pasal 300 sampai pasal 305 KUHP. Pasal-pasal ini mengatur berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan langsung dengan intoleransi dan pembubaran ibadah. Pasal 300 mengatur sanksi bagi setiap orang yang melakukan ujaran permusuhan atau kebencian, termasuk perbuatan menghasut permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, atau kelompok tertentu berdasarkan agama atau kepercayaan. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Pasal 301 mengatur penyebaran ujaran kebencian atau permusuhan melalui media, termasuk media elektronik dan internet. Jika isi kontennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 300, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Pasal 302 mengatur sanksi bagi pihak yang menghasut atau mendorong seseorang untuk berpindah agama atau berhenti menganut agama atau kepercayaan tertentu. Besaran hukuman dalam pasal ini bergantung pada konteks perbuatan dan ada tidaknya ancaman atau tekanan. Jika hasutan disertai ancaman atau berpotensi menimbulkan kerusuhan, ancaman pidananya dapat mencapai beberapa tahun penjara. Pasal 303 secara khusus mengatur perbuatan mengganggu atau membubarkan ritual ibadah, baik dilakukan tanpa kekerasan maupun dengan kekerasan. Perbuatan tersebut dapat dipidana. Ancaman hukumannya penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pasal 304 mengatur penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau upacara keagamaan di tempat umum. Pelakunya dapat dikenai pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 250 juta rupiah. Pasal 305 mengatur perbuatan menodai, merusak, atau membakar tempat ibadah. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Ketentuan ini menjadi angin segar bagi kelompok minoritas yang selama ini paling sering menjadi korban pembatasan dan pembubaran ibadah. Sejumlah organisasi mencatat banyaknya kasus diskriminasi hak beribadah sepanjang 2024 hingga 2025. Kontras mencatat 32 insiden pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang Desember 2024 hingga November 2025. Insiden tersebut meliputi larangan ibadah, vandalisme, penolakan pendirian rumah ibadah, penyegelan, serta intimidasi dan persekusi. Komnas Perempuan mencatat setidaknya 8 kasus intoleransi sepanjang 2025. Setara Institut juga mencatat 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2024. Masuknya pasal 300 sampai 305 ke dalam KUHP baru merupakan koreksi atas kegagalan negara melindungi hak beribadah selama bertahun-tahun. Selama ini pembubaran ibadah kerap dianggap sekedar urusan warga atau persoalan izin administratif. Akibatnya pelaku jarang tersentuh proses pidana. KUHP baru secara tegas memutus praktik tersebut. Ujaran kebencian, hasutan, gangguan ibadah, penghinaan pemuka agama, hingga perusakan tempat ibadah kini adalah kejahatan pidana. Ini bukan simbolik, melainkan perubahan sikap negara. Data yang ada menunjukkan bahwa pembubaran ibadah adalah masalah nyata yang berulang. Ancaman pidana berat memberi batas yang sebelumnya tidak ada. Dengan KUHP baru, pembubaran ibadah tidak lagi bebas konsekuensi hukum. Di sisi lain, SKB 2 Menteri selama ini sering dipakai sebagai alat pembenaran pembubaran ibadah. Syarat administratif pendirian rumah ibadah kerap dijadikan alasan tekanan terhadap minoritas. Padahal SKB hanya mengatur administrasi, bukan memberi hak melarang ibadah. Dalam konteks KUHP baru, SKB 2 Menteri sudah kehilangan relevansi dan bertabrakan dengan semangat perlindungan hukum pidana. Karena itu, pencabutan SKB 2 Menteri menjadi konsekuensi logis dari penguatan KUHP. Tapi negara harus konsisten memproses pelaku pembubaran ibadah sebagai kejahatan pidana. Jika tidak, KUHP baru hanya akan keras di atas kertas, tapi lemah di lapangan. Saatnya negara berdiri tegak melindungi hak beribadah dan memberantas intoleransi.